Selamat pagi. Ibu apa kabar? Baik. Baik betul. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Sebelum saya meminta waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan penyuluhan. Nah, sebelum kita melakukan penyuluhan, perkenalkan, nama saya Christina Hendrika. Saya dari Prodi Kesehatan Gigi dan Poltekkes Kemenkes Kupang. Salam kenal untuk ibu-ibu. Salam. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang gingivitis. Di sini ibu-ibu sudah tahu gingivitis? Belum. Pernah dengar sih, tapi belum tahu apa itu gingivitis. Kalau gingivitis itu biasa kalau ibu-ibu kalau itu dalam masyarakat itu biasa disebut dengan radang gusi. Pasti. Kalau radang gusi pernah. Sering pasti. Iya. Ya, sering. Nah, di sini ibu-ibu sudah tahu apa itu gingivitis atau radang gusi? Tidak tahu, pernah kami tahu darah gusi saja. Merah-merah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu radang gusi atau gingivitis. Gingivitis adalah peradangan pada gusi yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit atau kelainan pada gusi. Selanjutnya ibu paham? Iya. Nah, di sini ada penyebab gingivitis. Gingivitis di sini ada penyebab ibu. Kenapa harus terjadinya gingivitis atau radang gusi? Nah, yang pertama pelah gigi. Nah, ibu di sini tahu pelah gigi kosan deh? Tidak tahu. Belum tahu ibu? Belum tahu. Oh, sini pelah gigi itu dia yang kuning-kuning. Kalau ibu kalau mau cermin atau habis makan, kalau ibu cermin, nanti kalau yang ada kuning-kuning di gigi atas nih, ini berarti namanya pelah gigi. Oh, kuning-kuning dari mana itu ibu? Itu gara-gara sisa-sisa makan. Karena kan ibu kan ada makan, tapi ibu belum membersihkan gigi. Makanya ada kuning-kuning di menempel pada gigi. Kalau sisa makanan kami tahu ibu sering menempel pada bukan gigi. Iya ibu. Nah, di sini yang kedua adalah karang gigi. Nah, pasti ibu bertanya tuh karang gigi itu apa? Atau di sini ibu ada karang gigi? Iya, saya dulu itu ada, tapi tidak tahu sekarang soalnya saya pernah bersih. Oh, pernah kasih bersih, pasti Iya. usus ada deh, pasti hanya pelaksa. Nah, di sini karang gigi itu dia bermula dari plak. Kalau ibu kan sudah tahu plak sama makanan. Nah, kalau jika ibu sudah membersihkan plak gigi, nanti dia akan mengendap dan akan membentuk karang gigi dan semakin keras dan warnanya bisa kuning, bisa hijau kehitaman. Oh, Di sini pasti ibu sudah tahu tuh karang gigi itu berbentuk seperti apa. Sudah. Nah, sini lanjut. Nah, di sini pasti sering. Bukan saja hanya salah satu orang tapi sering. Cara menyikat gigi yang salah. Iya toh? iya. Pasti sikat gigi ini kalau anak menangis atau ada masak tapi ibu kalau sikat ada mana terus sikat gigi pasti ibu sikat gigi sembarang satu. Terus keras pasti ibu kalau sikat. Ya toh? Iya, kami juga tidak tahu itu juga sembarang intinya kami sikat gigi ibu. Itu adalah salah satu penyebab terjadinya gingivitis. Nah, ibu jangan menyepelekan gingivitis. Nanti dia akan kalau terus berkembang nanti akan menyebabkan lebih serius daripada radang gusi. Nah, di sini salah menggunakan tusuk gigi. Pasti sering, apalagi kalau ibu-ibu makan kangkung atau sayur apa yang menempel pada gigi, kayak daging, bawang misalnya begitu. Iya toh? Iya. Kalau ibu-ibu makan daging, terus kalau ada terserah di gigi, pasti ibu-ibu ambil apa saja yang di depan itu tuh pasti ibu pakai gosok gigi, tusuk sampai darah-darah. Iya. Iya toh? Nah, itu akan terjadi radang gusi. Nah, terus ini satu, membuka tutup botol dengan menggunakan gigi. Ya toh sering toh, jangan hanya tutup botol, galon. Kalau ibu suami atau ada sampai ada pasti ibu pakai gigi toh untuk tusuk galon. Tapi kalau ibu cari pisau sampai ada, pasti gigi salah satu itu tuh. Kalau galon tidak, paling botol saja ibu. Botol. Apalagi kalau suami sana ada toh, suami Iya, ada kalau mereka bisa. keluarkan. Itu adalah sejarah keluarga. Nah, di sini ibu kalau salah satu di dalam keluarga kalau punya gingivitis berarti salah satu di antara kita pasti ada yang terkena gingivitis. Dan sini ibu paham? Sudah? Kenapa bisa semuanya kena gingivitis? Ibu bilang tadi keturunan. Saya bilang salah satu kena di dalam keluarga pasti salah satu juga ikut kena. Oh, Apa sih? Tidak begitu nggak? oh, yes. Terus di sini ibu ada proses terjadinya gingivitis. Ibu rambut? Saya tidak ragu, saya bisa lihat. Oh, itu terlalu kecil juga ibu. Sedikit. Sedikit. Ya ibu. Nah di sini ibu ini yang gambarnya gingivitis. Oh. Seperti ini. Oh iya. Pasti
ibu-ibu sering mengalami toh. Iya. Di sini proses terjadinya gingivitis. Yang pertama, terhambatnya perjalanan darah ke jaringan pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi kering dan perkembangan mikroorganisme patogen semakin meningkat sehingga jadinya infeksi pada gusi atau gingiva. Di sini pasti ibu tanya tuh apa itu patogen atau mikroorganisme patogen? Iya. Nah, di sini mikroorganisme patogen adalah bakteri-bakteri yang biasa sering menyebabkan penyakit pada rongga mulut atau seluruh tubuh. Paham? Paham. Nah, di sini ada akibat lanjut. Tadi saya bilang dari awal, kalau ibu-ibu coba terus biarkan saja gingivitis, berarti ada akibat lanjutnya. Yang pertama pasti bau mulut. Nah, kalau ibu-ibu kalau radang gusi atau apa, pasti ibu-ibu kalau susah atau susah tahan lain, pasti ibu-ibu sedang kasih sikat gigi toh. Nah, setelah sikat gigi pas otomatis ibu-ibu akan bau mulut. Nah, yang kedua penampilan jelek. Nah, di sini kalau ibu-ibu arisan atau jelek, pasti ibu-ibu sampai percaya diri toh kalau mau berhadapan dengan ibu-ibu yang lain. Gigi cepat goyang atau radang gusi dibiarkan terus-menerus, pasti akan terjadi gigi goyang karena gusi adalah salah satu penyangga gigi sehingga gigi tidak mengalami kegoyangan. Dan di sini ada akses gigi. Nah, ibu-ibu kalau ibu biarkan terus radang gusi, pasti akan terjadi akses gigi. Nah, akses gigi pasti ibu tanya, akses gigi itu apa? Nah, di sini pasti ada kantong nanah yang warna kuning yang biasa di gusi-gusi itu. Nah, itu namanya akses gigi. Pasti sakit sekali kalau ibu rasa sampai akses gigi. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah periodontitis. Nah, akibat lanjut yang paling parah adalah periodontitis kalau ibu-ibu membiarkan radang gusi terus berlalu. Nah, ini pasti bertanya-tanya apa itu periodontitis. Ya. Nah, periodontitis adalah atau peradangan pada jaringan penyangga gigi seperti tulang-tulang gigi, begitu. Oke. Baik, sampai sini ibu paham? Paham. Nah, di sini kita akan pada materi terakhir, yaitu yang pertama cara mencegah gingivitis. Nah, yang pertama menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, pas di sini ibu-ibu sikat gigi pas mandi toh. Iya, mandi sore. Mandi pagi dan mandi sore toh. Iya. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang belum tepat. Yang tepatnya adalah menyikat gigi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, yang kedua mengonsumsi makanan yang manis dan berlekat. Tapi pasti sini ibu-ibu jarang mengonsumsi makanan yang manis seperti coklat toh. Jarang ibu. Jarang. Sama Pasti ibu. Sama teh atau kopi. Sama kopi itu juga ibu. Kalau Apa nih sekarang kan biasa sudah musim kayak buka puasa bisa beli takjil ke ibu terus manis. nah, ibu saya sampai melarang ibu untuk sampai makan, tapi kalau setelah ibu makan ibu harus sikat gigi atau berkumur menggunakan air supaya jangan lengket di gigi. Ya. Oke, terus mengontrol gigi rutin ke dokter gigi. Di sini kalau untuk ibu-ibu 6 bulan sekali, dan kalau ibu punya anak mau periksa gigi 3 bulan sekali. Tapi mau periksa kalau ini hari ibu periksa, terus 1 minggu atau 1 bulan ke depan kalau anak-anak ibu sakit ibu periksa lagi, jangan tunggu 3 bulan baru diperiksa. Sampai ibu mengerti? Oke, yang terakhir menggunakan benang gigi yang benar. Nah, di sini ibu-ibu saya tidak rekomendasikan ibu-ibu menggunakan tusuk gigi, tapi saya rekomendasikan ibu-ibu menggunakan benang gigi. Di sini ibu-ibu tahu benang gigi? Tidak, saya tidak pernah lihat. Pernah dengar sih, udah pernah Ya, lihat. tidak pernah lihat. Tidak tahu kegunaannya itu dengan cara pakainya. Ibu-ibu jangan marah karena sih sama menggunakan media HP. Jangan marah atau marah? Tidak. Nah, di sini ibu-ibu ini contoh benang gigi. Oh. Nah, ibu-ibu di sini kan ada benang. Nah, di sini Nah, ibu-ibu tadi sudah lihat benang gigi. Nah, benang gigi itu yang bagian tangkainya ibu pegang, terus bagian benangnya ibu geserkan di bagian sela-sela gigi. Dan pasti ada tersangkut makanan yang tidak dibersihkan. Pasti ketiga pasti otis sonde mungkin bersih semua atau pasti kayak ada di makanan yang masih terselip. Nah, gunanya benang gigi itu untuk mengambil sisa-sisa makanan yang tersela di sela-sela gigi. Terselip di sela-sela gigi. Nah, di sini apakah ibu juga ada pertanyaan untuk saya? Yang bertanya?
Ya baik, ada yang ibu siapa? Ibu Esi. Ya, baik, ibu RT mau bertanya. Jadi saya ingin bertanya Bu, kalau kita sudah pernah gingivitis itu dibiarkan saja atau obatnya dimulai? Oh, kalau ibu sudah terjadi gingivitis, nah ibu jangan biarkan gingivitis, tapi ibu bisa pergi ke tempat-tempat kesehatan seperti di klinik gigi atau oleh orang yang berprofesi dalam hal itu untuk mendapatkan obat antibiotik topikal. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu Jeli, Saya mau bertanya Ya, lebih baik dari ibu siapa? dengan Ibu Dirita. Oh, ya, ibu cerita. Ini saya mau bertanya tanda-tanda awal kalau misalnya kita tahu itu gingivitis itu bagaimana? Oh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, pasti ibu merasakan radang pada gusi. Yang giginya ibu merasakan ada tanda-tandanya. Terus yang kedua, gusinya kemerahan. Seperti ibu bisa lihat kalau orang-orang yang mengalami gusi, di sini ada lebih peradangan pada gusi, sini gusinya lebih merah dibandingkan dengan orang yang normal. Terus yang kedua ada abses atau luka-luka pada di gusi saat gusi berdarah. Terus Ibu tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang abses. Nah, itu kalau misalnya kita suruh kena abses itu gimana cara mencegah dan cara menanganinya? Nah, di sini Ibu kalau Ibu sudah cara pengobatannya kalau sudah kena abses, nah yang pertama abses harus dikeringkan, terus diberi obat anti infeksi atau antibiotik dan anti terjadi nyeri pada gusi. oh anti-inflamasi itu apa Ibu? Anti peradangan, anti nyeri Ibu, obat anti nyeri. Oh, Ibu sama lagi Ibu belajar tingkat gigi keras itu bisa Salah satu tanda. apa gingivitis. Kalau biasa gigit Ibu kakak biasanya keluar darah gigi itu sudah ciri gingivitis atau tidak? Nah, sebelum itu saya akan bertanya pada Ibu terlebih dahulu, apa Ibu merasa radang pada gusi? Tidak. Nah, kalau tidak berarti itu belum terjadi gingivitis. Nah, kalau mungkin Ibu menyikat gigi terlalu keras atau Ibu menggunakan sikat yang berbulu keras begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kak. bagaimana cara mengobati bau pada mulut Ibu? Itu yang pertama, Ibu harus menyikat gigi, itu pasti. Tapi saya menyikat gigi Ibu. Kalau Ibu harus berkumur menggunakan air Ibu. Oh, Jadi selalu kumur. Mau air atau obat kumur, terserah Ibu nyamannya yang mana. obat kumur itu yang seperti apa Ibu? Di sini bukan mau rekomendasi atau apa, tapi yang biasanya itu listrik Ibu. Oh, itu di apotek Ibu? Itu bisa beli di supermarket, kios-kios. Oh, ya. Kayak itu. Ya, ciri-ciri gizi sehat. Nah, yang pertama gusi berwarna pink Ibu. Nah, dan kalau ibu menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar, pasti tidak akan berdarah. Gusinya tidak berdarah, gusinya berwarna pink atau merah muda, terus gusinya tidak bengkak atau normal. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu. Di sini kita rangkum supaya baik. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari semua pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga hari ini Ibu datang, Ibu bisa bertambah tentang pengalaman dan pengetahuan. Nah, di sini bersama dari pertanyaan yang pertama, tanda-tanda gingivitis yang pertama, kalau menyikat gigi gusi berdarah, gusi bengkak, dan warnanya lebih kemerahan dibandingkan dengan gusi normal. Terus tadi pertanyaannya tentang abses. Nah, yang pertama abses itu harus dikeringkan dan jangan dibiarkan terus lembab atau basah. Dan setelah dikeringkan, Ibu bisa menggunakan obat antibiotik atau inflamasi atau obat peradang. Itu obat anti peradang. Nah, terus yang pertanyaan bau mulut, sorry saya. Oh ya, tadi Ibu Mian bertanya tentang bau mulut. Nah, yang pertama harus menggosok gigi secara rutin 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Dan harus berkumur menggunakan air atau obat kumur, terserah nyamannya Ibu gimana. Nah, terus tadi Ibu Ersi menanyakan tentang cara mengobati gingivitis yang sudah terkena. Yang pertama, Ibu pergi ke lembaga-lembaga kesehatan untuk
ke orang yang lebih berposesif terhadap basic tersebut dan akan diberikan obat yang biasanya kami sebut dengan antibiotik topikal. Nah, tadi Ibu bertanya tentang ciri-ciri gusi sehat. Yang pertama, gusi berwarna kemerahan. Gusi berwarna merah muda atau warna pink, terus gusi tidak bengkak, ibu menyikati gusi ibu tidak stabil dan ibu menyikati gigi normal. Baik, terima kasih atas waktu dan yang ibu-ibu diberikan kepada saya untuk melakukan penyuluhan tentang meningitis. Kita diskusikan bersama-sama, ibu-ibu akan tetap ingat dan ibu-ibu akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya pamit, terima kasih.